Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan judul klasifikasi resiko psikologis berdasarkan perilaku digital menggunakan metode KNN. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mena Fajriah dengan NPM 2408 1080 100 06. Yang kedua ada Najwa Putri Akila dengan NPM 2408 1080 153. Dan saya sendiri Farah Syifa Ramadhani dengan NPM 2408 1080 192. Baik, di sini kami menggunakan data yang bersumber dari Kaggle. Lalu ada isi dataset. Dalam penelitian ini digunakan sejumlah variabel yang menggambarkan pola penggunaan perangkat digital, aktivitas harian, serta kondisi psikologis individu. Power device hours per day digunakan untuk melihat durasi penggunaan perangkat setiap hari karena semakin tinggi paparan layar, biasanya terkait dengan perubahan pola tidur, fokus, dan kesehatan mental. Bahwa phone unlocks dan notification per day menunjukkan seberapa sering individu berinteraksi dengan perangkatnya, yang dapat mencerminkan tingkat ketergantungan dan intensitas distraksi digital. Selain itu, bahwa social media means dan study means memberikan gambaran mengenai bagaimana waktu harian dihabiskan antara aktivitas digital dan kegiatan produktif. Frekuensi olahraga individu ditunjukkan melalui physical Activity Days, sedangkan PUBA Depression Score, Happiness Score, dan Focus Score digunakan untuk menilai kondisi emosional serta tingkat konsentrasi seseorang. Keseluruhan variabel yang digunakan untuk memprediksi PUBA High Risk Flag sebagai variabel keluaran Y, yang menunjukkan apakah individu termasuk kategori risiko tinggi atau tidak. Informasi ini mendukung penerapan algoritma Keynes-Neikbor atau KNN dalam mengklasifikasikan tingkat risiko berdasarkan pola perilaku dan kondisi psikologis dari data yang tersedia. Adapun tujuan analisis pada penelitian kali ini, yang pertama ada mengetahui apakah seseorang termasuk ke dalam kategori risiko psikologis tinggi atau tidak berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, menganalisis pengaruh perilaku penggunaan perangkat digital seperti durasi penggunaan perangkat, jumlah notifikasi, frekuensi membuka ponsel, dan waktu di media sosial terhadap kondisi psikologis individu. Yang ketiga, melihat kontribusi kebiasaan harian seperti aktivitas fisik dan waktu belajar dalam menggambarkan kesejahteraan mental seseorang. Yang keempat, memanfaatkan skor psikologis seperti depresi, kebahagiaan, dan fokus untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis individu. Dan yang terakhir, menerapkan metode KNN untuk mengklasifikasikan individu ke dalam kategori high risk atau not high risk berdasarkan seluruh variabel yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Memilih K terbaik. Berdasarkan line chart di samping, dapat diketahui nilai K terbaik yaitu 23 dengan akurasi tertinggi sebesar 0,82. Selanjutnya, prediksi klasifikasi. Berdasarkan hasil yang telah didapat, dapat diketahui bahwa model memiliki precision sebesar 0,87 untuk kelas risiko rendah dan 0,50 untuk kelas risiko tinggi, serta recall sebesar 0,99 untuk kelas risiko rendah dan 0,07 untuk risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model jauh lebih baik dalam mengenali data risiko rendah dibandingkan risiko tinggi. Terlihat dari confusion matrix di mana hanya satu data risiko tinggi yang berhasil diprediksi benar, sementara 13 lainnya salah diprediksi sebagai risiko rendah. Secara keseluruhan, model memiliki akurasi 0,86 yang berarti sekitar 86% prediksi model sudah benar, namun kemampuan model dalam mendeteksi risiko tinggi masih perlu ditingkatkan. Terdapat confusion matrix. Di sini dapat kita lihat confusion matrixnya. Berdasarkan matriks tersebut menunjukkan hasil confusion matrix dari model yang digunakan untuk memprediksi kategori yang berisiko tinggi. Terlihat bahwa model berhasil memprediksi 85 data berisiko rendah dialiaskan sebagai 0 dan 1 data berisiko tinggi dialiaskan sebagai 1 dengan benar. Namun, masih terdapat satu data berisiko rendah yang diprediksi sebagai berisiko tinggi, serta ada 13 data berisiko tinggi yang diprediksi sebagai risiko rendah.
Jumlah kesalahan prediksi terbesar terjadi pada kelas risiko tinggi, karena hanya satu data risiko tinggi yang berhasil diprediksi dengan benar, sedangkan 13 data lainnya salah diprediksi sebagai risiko rendah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Canary Snackboard atau dapat kita sebut dengan KNN, dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan perangkat digital, kebiasaan harian, serta skor psikologis berpengaruh dalam menentukan tingkat risiko psikologis seseorang. Didapatkan model terbaik pada nilai K yaitu 23 dengan akurasi sebesar 0,86 yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi kategori risiko secara umum. Namun, meskipun model sangat baik dalam mengidentifikasi individu risiko rendah, kemampuan dalam mengenali individu berisiko tinggi masih rendah, terlihat dari nilai recall yang hanya 0,07 dan banyaknya data berisiko tinggi yang salah diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model yang lebih lanjut, seperti penyeimbangan data atau pemilihan metode lain, untuk meningkatkan kemampuan deteksi risiko psikologis yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.